untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini berlangsung nanti dapat menginspirasi dan memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Di sini saya tidak paling pintar, paling pandai, paling tahu, tapi hanya saya menjalankan kewajiban saya untuk men-sharingkan ilmu ini. Gitu. Untuk kita izin nanti kalau pelaksanaan tidak bisa berdiri terus menerus sambil duduk ya. Hari ini kita santai saja. Mungkin kalau mau ambil sambil makan boleh. Tidak usah terlalu tegak. Mau nggak berdiri? Boleh. Nah ini judul yang akan saya paparkan hari ini, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini salah satu tugas saya yang harus saya selesaikan dan nantinya akan berupa video. Jadi saya minta izin untuk diambil rekaman video sebagai dokumentasi, namun nanti akhirnya juga disebarkan video audio. Ini ada konsep utama budaya positif. Budaya positif ini yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita tercinta ini SD Sugiharto II. Nah, di antaranya konsep-konsep ini meliputi perubahan paradigma belajar. Memang paradigma belajar sekarang semakin berkembang mengikuti perubahan zaman dan perkembangan pengetahuan ya. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Ini nanti juga kita mengenal tentang posisi kontrol, restitusi. Restitusi kalau untuk saya kemarin itu adalah hal yang baru. Kemudian keyakinan kelas, ini familiar, namun ada sedikit perbedaan. Segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita seringkali terjebak dalam sebuah ilusi, seolah-olah iya namun ternyata tidak. Ilusi kontrol dalam hal ini. Ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita dapat mengontrol. Makanya ada istilah dengan anak sendiri ya, bocah digandengnya angkel temen. Nah, itu seolah-olah kita sebenarnya bisa mengatur anak, tapi ternyata itu tidak bisa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga berupa ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan itu yang bersifat positif seolah-olah baik, namun ternyata tidak selalu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering kali memang tertipu, termasuk saya. Lalu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ini. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ada stimulus respon, ada teori kontrol di sini. Nah, antara stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu yang lebih bijak seperti itu. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya seperti peraturan seperti itu. Namun dalam teori kontrol hanya Anda atau diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Dalam stimulus respon
kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Jadi teori ini sudah teruji secara saintifik. Yang perlu kita ketahui, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi diri kita ini tidak mungkin bisa dikontrol oleh orang lain, makanya kita harus mandiri. Lalu makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau dalam dunia pendidikan, nilai-nilai yang dimaksud ini untuk anak-anak adalah profil pelajar Pancasila, disiplin tujuannya. Lalu dalam teori contoh menurut Dr. William Glasser ini, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada realitas, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, untuk lebih detailnya, karena di sini ada teori motivasi, 5 perilaku kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia dan lain-lain, kita bahas secara detail. Teori siapa, Mbak? William Glasser. Ya. Inilah yang kita tuju pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan yang diwujudkan profil pelajar Pancasila. Ini kalau di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri bisa ada nilai-nilai lain sesuai dengan negaranya sendiri atau budayanya mereka. Tapi yang diterapkan di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran diferensiasi ini juga hal baru. Kalau dulu waktu kuliah kurang begitu muncul nih kata-kata ini. Namun nanti ada, kalau dibahas sangat banyak, jadi mungkin ada materi sendiri untuk pembelajaran diferensiasi. Kita masuk dalam disiplin positif. Kata disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya malah belajar. Namun karena budaya di Indonesia, kata disiplin ini memiliki makna yang sudah berubah. Maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makanya kegiatan pendisiplinan itu banyak tidak disukai oleh anak-anak karena mereka dituntut untuk patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kalau saya sendiri memang ya, tindakan pendisiplinan itu membutuhkan menguras tenaga dan emosi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif ini ditumbuhkan dari dalam hati anak. Jadi kita tumbuhkan kesadaran. Memang bukan sesuatu yang instan, namun perlu dilakukan untuk nanti keselamatan anak-anak dunia akhirat dan kebahagiaannya juga. Kesadaran ini memang tidak bisa ditumbuhkan saat SD saja. Mungkin kelas 1 saja, kelas 2 saja tidak. Namun kita mulai dari jenjang yang paling kecil. TK PAUD nih, dari situ juga perlu adanya disiplin positif, penanaman sejak dini, dilanjutkan dalam jenjang SD, lalu SMP, SMA. Kemudian saat mereka menjadi masyarakat, mereka siap untuk berperilaku berdasarkan disiplin positif internal dari hati mereka. Nah, ini adalah kebajikan universal anak Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang sekarang dalam pendidikan di Indonesia digaung-gaungkan terus-menerus. Dan kita melanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Manusia dewasa maupun manusia yang masih anak-anak, kebutuhan dasarnya itu sama. Yang paling pertama adalah bertahan hidup. Semua orang pasti melakukan yang namanya
berbicara dengan orang-orang yang merasa terbuang, dengan orang-orang yang merasa tersisihkan. Lalu ada penguasaan. Penguasaan ini tidak harus menjadi penguasa yang memiliki jabatan, tidak seperti itu. Anak-anak seperti dia berpendapat didengarkan lalu dijalankan oleh temannya, itu juga perasaan penguasaan. Karena kalau berpendapat tidak didengarkan akan menjadi pemberontakan, mengganggu atau apa yang lain. Kebebasan. Kebetulan selanjutnya adalah kebebasan. Ada pilihan untuk dipilih menjadi alternatif, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan anak. Lalu ada kesenangan. Berbeda anak belajar dengan kesenangan dan di bawah tekanan ya Pak. Ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Orang tindak itu selalu ada motivasinya, ada yang melatar belakangi yang menumbuhkan semangat mereka untuk berperilaku. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Inilah motivasi dasarnya, itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kepatuhan seperti itu, dia kan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu juga termasuk salah satu motivasi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti saat kita memberikan reward pada siswa itu ya. Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman penghargaan ini masuk ke dalam identitas gagal. Punishment reward dulu kan sangat sehingga dipelajari ya, penghargaan itu membangun motivasi anak. Ternyata tidak selamanya seperti itu. Memang yang membangun, namun ada banyak juga negatifnya. Kalau hukuman jelas, hukuman sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, ada pemaksaan, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut untuk dihukum nantinya. Murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan ternyata tidak efektif, karena anak hanya akan belajar apabila dia ditawari dengan diiming dengan penghargaan. Kemudian merusak hubungan, menimbulkan sifat iri. Dia dapat, aku tidak dapat. Dia mungkin merasa yang tidak dapat tadi merasa padahal saya sama-sama bisa itu. Kenapa dia dapat saya tidak? Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Guru tidak adil. Bisa menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas. Ya karena yang kegagalan dia karena ada temannya yang lebih bagus, padahal belum tentu dalam suatu hal anak itu tadi sama. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, rankingan ini juga masuk dalam penghargaan dan ternyata dalam ranking ini bisa memberikan hukuman sama seperti hukuman tadi. Karena bagi anak-anak yang menginginkan menjadi baik juga, dia akan merasa terhukum karena dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Sehingga dia malah dapatnya judge, dia dapat ranking 10, tidak ranking 1, 2, 3. Ini itu yang diinginkan atau tidak. Kemudian judging dia dapat ranking 10 itu menyakiti hatinya. Yang terakhir, merampas penghargaan, menghargai diri. Padahal penghargaan itu sebenarnya ketercapaian dia dalam belajar. Dia mencapai 1 kali 10 sama dengan 10 itu juga sebuah keberhasilan dalam belajar. Yang sebenarnya itulah penghargaan itu. Lalu kita pada identitas sukses itu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Di sini ada konsekuensi. Konsekuensi kita sudah familiar. Penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Inilah yang menjadi ciri-ciri konsekuensi. Dalam restitusi, sekarang kita bahas ke restitusi. Restitusi ini sama halnya
sebetulnya beda, penginsyapan, gitu ya, menumbuhkan dari dalam dirinya, dari hatinya ada kesadaran. Jadi harapannya apa? Murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalahnya, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada dari kontrol. Dirinya lah yang memegang kontrol, yang menentukan apa solusinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena apa? Karena dia sadar, saya salah, saya harus memperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara yang tepat sesuai dengan kemampuannya, pilihannya sendiri. Nah, ini ada 3 buku. Kemudian kita mengklasifikasikannya dalam ini masuk hukuman atau konsekuensi sih. Perkataan yang pertama ya, mari kita lakukan bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Hukuman. Ini adalah hukuman karena mencatat 100 kali ini menyakitkan bagi anak, tidak nyaman, dia juga tidak nyaman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Iya, 15 kali. Menggantikan kertas tugas rumah. Konsekuensi. Ya, terima kasih. Lalu saya Konsekuensi lagi. apakah ya murid disuruh untuk mengenakan sepatu? Oh tidak, ini salah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Seharian tidak pakai sepatu. Apa ini ya? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Seharian tidak pakai sepatu. Ternyata Hukuman. Panas kalau kelas. dia juga jadi malu, merasa rendah diri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Esta, Lambat 10 menit untuk pelajaran dari PJOK. PJOK. Ada pelajarannya. Konsekuensi. Nah, Karena pelajaran PJOK. mungkin sudah ada kesepakatan di situ dengan gurunya. Di bumi. Nah. Saya kira guru-guru. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ini juga menyakiti anak, membuat anak sakit, ini fisik maupun harinya lari tadi ya fisiknya sakit, harinya ya sakit untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Ya Pak. Terus ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, memalukan, merasa tidak dihargai. Sementara ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak disebut dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita beralih pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kondisi ini menguatkan hatinya, memberikan kesadaran, menyadarkan dia akan apa kesalahan yang sudah diperbuat, lalu solusinya seperti apa. Ini adalah ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ada permasalahan antara dua anak ini yang penyelesaiannya adalah memperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Jadi dia melaksanakan ini dengan senang hati, ringan hati.
Tapi solusi ini tumbuh dari hatinya sendiri, bukan berdasarkan paksaan. Perbedaannya sekarang, ini ada sebuah kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kalau di kelas saya beberapa kali juga terjadi. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menuntut siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit, mengerjakan di luar kelas. Nah, itu adalah hukuman. Yang terjadi apa? Guru marah dan guru menjadi takut. Pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Ini sudah pasti sudah ada perjanjian. Yang terjadi, guru tegas dan murid menghormati peraturan, namun belum ada kesadaran. Pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusi. Jadi ini penawaran. Keyakinan kelas kita apa? Disiplin, tanggung jawab terhadap PR-nya. Itu anak menjawab seperti itu. Lalu kalau kamu tidak mengerjakan PR, solusinya bagaimana? Anak dapat mengatasi solusinya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tindakan solusi yang dia temukan ini sifatnya menghormati dirinya sendiri dan gurunya. Nah, dalam menjalankan restitusi ini, seorang guru memerlukan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Tidak semuanya perlu dijalankan, namun ada 5 jenisnya. Yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah. Teman, sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi kelima ini yang paling ideal adalah sebagai manajer. Karena dalam guru sebagai manajer ini kewibawaannya ada, perannya sebagai guru terlihat, terlaksana, dan anak ini jadi lebih hormat. Contoh penerapannya, kalau menghukum biasanya ada kalimat, kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Kamu membuang sampah sembarangan, terus diberi hukuman apa? Membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu melanggar peraturan, guru jadi dimarahi kepala sekolah. Gara-gara kamu melanggar peraturan, guru jadi susah. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Dia berkata seolah-olah temannya sendiri. Sebagai pemantau, karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Dia menanyakan. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada penggalian. Kamu salah apa? Dia agar sadar gini. Salahnya apa? Nah, kita pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita biasanya kata tertib kelas. Namun keyakinan kelas ini sifatnya lebih universal, dan keyakinan ini menumbuhkan nanti kesadaran secara pribadi, intrinsik. Lah, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi renungan, tidak perlu dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Kita pakai helm jadi demi keselamatan ya. Seharusnya begitu, bukan demi tidak ditilang. Nah, kenapa kok begitu? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik kan dari dalam hati kita ya. Motivasinya agar tumbuh dari hati kita. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita tidak asal mengikuti peraturan, tapi kita lihat nilai positifnya, tanamkan dalam hati sehingga tumbuh sebagai kesadaran. Ya, keyakinan kelas dalam kelas, bagaimana pembentukannya? Dibuat lebih abstrak dari peraturan. Memang perlu penafsiran, lebih umum sifatnya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini adalah keyakinan kelas 5A yang akan dibentuk, sifatnya universal, hadir tepat
juga bagi anak dan guru. Jadi tidak perlu dibuat anak bagaimana guru, bagaimana tidak. Kemudian menjaga kebersihan kelas, berarti dia sadar buang sampah gimana, menjalankan piket, banyak izin wilayah ke toilet, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sopan dengan guru dan teman, saling menghormati dan menghargai. Ini hanya sebagai contoh ya. Semoga nanti kelas 1 sampai kelas 6 lainnya bisa mewujudkan keyakinan kelas masing-masing sesuai kesepakatan sendiri-sendiri. Mungkin kalau untuk mapel bisa membuat sendiri dengan konteks mapelnya mungkin ya. Berarti tata kelas enggak? Beda. Berbeda. Tadi sudah dijelaskan. Beda dengan Peraturan peraturan dan keyakinan berbeda. Kalau keyakinan ini berdasarkan kesadaran, jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk membuatnya, diberikan kertas. Menurutmu kita ini di kelas harus bagaimana sih? Kita paling ya, Anak diberi kebebasan, kesepakatan. ya, kesepakatan. Ya, itu lebih Dan anak merasa nyaman dengan hal itu. betul. Karena itu Kesepakatan. karena merupakan pemikiran sendiri. Karena terpaksa. Betul. Iya, terima kasih. Alhamdulillah berarti masuk ya. Masuk aku ini maaf. Gitu. Jadi anak-anak bisa diajak. Menurutmu bagaimana kita di kelas ini? Oh, mau sampai tempatnya. Yes. Terus anak yang lain memberikan pendapat yang lain. Nanti pendapat yang sama dirangkum. Gitu. Jadi nanti kita dapat beberapa poin. Tidak perlu banyak-banyak. Sedikit saja yang mudah diingat dan mereka hafal. Nah, inilah segitiga restitusi. Tujuannya apa Bu ini? Tujuan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan pada setiap anak. Nantinya mereka sadar bahwa bertindak, ingat di kelas itu, bertindak di dalam kelas itu ya sesuai dengan hatinya, sesuai keyakinan yang sudah disepakati bersama, bukan paksaan. Menanamkan kesadaran diri. Betul Bu. Nah ini segitiga restitusi. Pada setiap sisinya ini ada tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan kalau kita menemukan permasalahan. Pertama, restitusi. Masih aja nek pas mau lebaran terus gini dan biru. Ini ternyata bisa dilakukan pertama kali diawali dengan sisi yang mana saja. Memfasilitasi tindakan yang salah. Gitu. Terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dalam memfasilitasi tindakan yang salah, kita tanyakan, kita ajak bicara anak itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita hargailah alasan dia melakukan kesalahan itu kenapa. Mungkin dia bertengkar itu karena dipukul dulu atau dia sakit hati. Kita harus tahu alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, saat dia bertengkar mungkin dia membutuhkan kasih sayang atau dia membutuhkan perhatian, pengakuan, penguasaan. Kita tidak tahu ya kalau memang tidak dikomunikasikan. Pada sisi menanyakan keyakinan, kita tanyakan pelanggaran ini tadi melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dari melanggar kesepakatan tadi, kamu ternyata ini pengen orang jadi orang yang seperti apa? Lalu menstabilkan identitas. Nah, ini ya tahapannya tadi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi dia tidak terpaksa tadi, tidak tersakiti, dan benar sadar dari dalam dirinya. Jadi dia nyaman. Dan kita sudah sampai pada kasus. Ini adalah contoh-contoh kasusnya. Nanti kita analisis peran guru, bagaimana tindakannya melakukan tindakan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Saya bacakan kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi
Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Nah ini akibatnya kalau berkata seperti itu ya Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kendel ini namanya anaknya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan jelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan dari kampus ini? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Pak Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini adalah analisis bagaimana penggunaan segitiga restitusi berdasarkan kasus tadi. Jadi, ini analisis di dalam cerita tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan ini ya patokannya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni yang merasa tidak dihormati tadi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah. Jadi mereka ditawari. Validasi tindakan yang kedua, maka yang kedua validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang efektif? Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Itu tadi. Menanyakan keyakinan sekarang. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf dari kegiatan tadinya. Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natalie mengakui ada pengakuan perilaku mereka yang tidak sesuai. Nah, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie apakah sudah sesuai? Apakah langkah-langkah restitusi yang dilakukan yang telah diusulkan mereka? Nah, di sini jawabannya sudah sesuai. Langkah-langkahnya yang pertama mengadakan sebuah diskusi. Ini langkah nyata nih. Yang kedua mengirim email. Yang ketiga mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti kepada kepala sekolah. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Sebagai teman, kalau yang Ibu Eni-nya. Sini Bu Eni sebagai teman. Nah, karena tadi Bu Eni menggunakan kalimat ini loh, ciri-cirinya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Teman. Iya, terus sebagai teman.
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas guru. Ini kegiatannya biasanya seperti ini. Nah, kamu Putri panggil ke sini bukan untuk menyalah-nyalahkan kamu, tidak untuk dimarahi, tapi kamu kan tadi ada masalah, mari kita selesaikan. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk guru. Berarti identitas di sini itu masalah. Identitas anaknya, ya sama-sama. Identitas anak, jadi dia itu seperti dikuatkan dulu. Dia mau salah, mau benar, tidak jadi masalah. Tidak untuk mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi dia dikuatkan hatinya. Gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Betulkah kamu tadi mencontek? Karena ibu lihat kamu tadi melirik-lirik ke jawaban temanmu. Nah, anaknya menjawab, mungkin iya bu. Baru ditanyakan, kenapa kok mencontek? Nah, anak menjawab, semalam saya tidak belajar atau gimana. Itu mungkin sekali terjadi. Kan kita tahu ya, anak benar-benar melakukan kesalahan atau tidak. Lalu menanyakan keyakinan. Karena kamu menyontek, kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Apa itu? Dia menyebutkan poinnya. Makanya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit yang anak mudah ingat. Gitu. Melanggar kedisiplinan bisa. Bila anak menjawab seperti itu, maka kita bantu dia mencari solusinya. Kalau kamu sadar kamu telah melanggar keyakinan kelas disiplin, lalu langkah apa yang tepat yang kamu mau lakukan untuk menyelesaikan, menjadi solusimu, menyelesaikan permasalahanmu. Ditawarkan. Jadi anak berpikir sendiri, kalau saya menyontek karena tidak belajar, jadi kedepannya saya bagaimana gitu. Jadi kita tidak ada memaksa, kita tidak ada menyuruh anak gitu. Jadi ini timbul dari pikiran dan hubungan gitu. Terus berarti kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan. Jadi kata peraturan kelas sudah ada. Enggak. Mungkin kalau peraturan itu masuknya ke Siswa. peraturan sekolah yang ada di KTS. Misalnya kelas, misalnya dari Nah, Sekolah. Berarti nek kata Nah, itu sekarang dari tata tertib kelas menjadi keyakinan menjadi keyakinan kelas. yang disepakati di kelas itu. Betul, disepakati antara siswa dan Dengan guru. bersama-sama. Oh. Gitu. Iya. Adakah pertanyaan yang lain? Tapi kadang kalau sudah berangsur-angsur waktunya itu diulangi lagi. Maksudnya itu Pengulangan kesalahan ya. iya seperti itu. Itu bagaimana? Ya memang kita ulangi lagi tahapan ketiga restitusi ini. Mulai dari membuat keyakinan Oh, enggak usah. berbeda. Keyakinan sekali saja. Mungkin pelanggaran keyakinannya kan dilakukan berkali-kali. Tidak mungkin anak itu kok terus tertik langsung lurus, itu kan tidak mungkin ya Bu Pak. Jadi kemarin dari hasil diskusi ini, kalau SD itu mudah mengarahkan anaknya. Ya kalau dia mengulang kesalahan, ya kita ulangi lagi tahapan ketiga restitusinya. Kemarin yang dipermasalahkan itu bagaimana kalau anak STM? Bukan anak SMA tapi anak STM. Sementara anak-anak STM itu kan terkenal baik gila ya. Tapi tergantung anaknya juga. Nah ya itu kita memang di saat itu mentok, namun munculnya solusi itu adalah tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran. Seberapa berat, seberapa lama itu tumbuh, tujuan kita adalah, tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya. Begitu. Karena melanggar keyakinan kelas itu dia apa? Sanksi. Nah, melanggar tata aturan Enggak. Kan iki kudu ditegur iki. Apa sih tahapan iki? Kita lalui tahapan ini. Restitusi. Tidak ada. Jadi nanti solusinya ya dengan menanyakan ini. Bisa bukan itu jadi
keyakinan kelas itu tidak berhasil atau tidak berhasil, Bu. Tapi kita dari ini berarti penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak tadi sudah memberikan perubahan, dan untuk menanamkan ini memang bukan dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun, tapi selama dia menjadi usia anak hingga remaja ini targetnya kita itu dari dia masuk sekolah PAUD TK sampai ke SMA. Kemudian sesat yang jaga diri ya. Iya, itu harapannya. Jadi nanti kalau dia terjun di masyarakat sadar. Kalimat dengan dosen. Iya. Kalimatnya saya ingin semangka. Halus ya, kalau tadi itu sifatnya halus. Tapi kalau hukuman, dihukum sekali anak itu ada jeda. Tapi begitu dia keluar Dan dari sama justru malah Iya. hukuman. efektif cuma sekali berhentinya. Tapi ketika dia keluar dari situ, lingkungan itu, sifat buruknya tadi bisa tumbuh lagi, bahkan berkembang sebagai bentuk seperti apa ya, balas dendam. Itu yang dikhawatirkan. Keyakinan kelas itu disosialisasikan juga nggak ke orang tua? Saya kan ada, kita kan sudah melalui latihan HIO. Iya. Kadang dari apa namanya di kelas ngomongnya seperti ini melalui latihan, tapi di rumah mungkin bisa berbalik terbalik dengan apa yang sudah kita lakukan. Betul. Apakah perlu disosialisasikan pada orang tua juga? Ya, yang namanya sekolah itu kan seperti kalau saya kemarin kan pelibatan orang tua itu saya sangat minim. Sebenarnya kita sekolah itu kan bekerja sama dengan wali murid juga, komite masyarakat. Nah memang kita makanya perlu yang namanya sosialisasi kepada orang tua, masyarakat, komite. Nah dengan adanya pertemuan di awal tahun, terus rapat aku ibadah ya, itu penting komunikasi langsung dengan orang tua wali murid itu sangat memberikan Karena pengaruh. waktu kita di sekolah juga Terbatas ya, banyak di rumah ya anak-anak itu. Jadi mau tidak mau memang orang tua itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap karakter anak. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih berapa ya, 18 menit ya udah. Jadi ini saya tawarkan apakah ada pertanyaan yang terakhir atau kita sudah cukupkan? Sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga dalam kegiatan ini memberikan pengetahuan tambahan, kebermanfaatan untuk kita semua, untuk anak didik kita semua, dan untuk lingkungan kita. Apabila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau kata dokter kesempurnaan hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.